Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu Bang pagi ini ya. Insya Allah, insya Allah. Waduh luar biasa bagaimana Selasa ini. Kemarin Sabtu nonton itu mobil tanpa suara warawiri Bang. Saya bilang Warawiri. enaknya itu pakai siwingan. Siwingan itu apa ya? Itu kalau burung pos itu ada bunyinya ya. Tempelin di situ baru rame ya. Karena menonton Formula One sama Formula E ini lain kisahnya. Tapi kisah di balik itu Bang yang jadi ramai itu sampai ada nggak bisa tidur pun mesti bikin demo hoax kemarin itu ya. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari perjalanan bangsa ini? Potret sebuah peristiwa yang kemarin. Sementara di Jawa Tengah masih hang heng hong antara PDI dan Ganjar. Petugas kok jadi begini ya katanya. Dan caci maki kepada pemimpin atau fitnah sedang merajalela menjadi budaya kita sekarang. Sebuah literasi yang diciptakan oleh sebagian pemimpin. Gimana Bang? Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu semua karena istilah saya sejak 10 tahun terakhir ini gitu. Masya Allah. Kita surplus politisi, defisit negarawan. Gitu. Defisit negarawan. Yang kalau hari ini kita lebih pertegas lagi dalam bahasa lain, kita tidak punya keteladanan, nggak ada satupun keteladanan yang muncul di dalam kepemimpinan. Padahal keteladanan itu yang akan mempersatukan. Dalam bahasa yang lain, ketika ada orang teriak-teriak saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, sesungguhnya mereka justru malah menolak kebinekaan, mereka malah menolak satu format berpikir bahwa prestasi orang patut dihargai, satu kesalahan patut diberikan penghukuman yang pantasnya gitu. Jadi control, reward, and punishment, pengendalian, penghargaan dan pemonisan gitu, memberikan punishment itu, penghukuman, itu mestinya memang layak dalam sebuah kehidupan sosial. Tapi ketika prestasi malah dihukum dan kesalahan malah disanjung-sanjung, nah itu menunjukkan ya ada petunjuk yang sesat yang hidup di negeri ini gitu. Ada petunjuk yang sesat yang terus sedang dilembagakan. Itu yang disebut dengan era post-truth. Jadi kebenaran yang sesungguhnya disalahkan, kesalahan yang sesungguhnya dibenarkan. Ini memang penjungkir balikan yang saya sebut sebagai meningkatnya intensitas fuka makin meningkat. Dan kalau sudah begitu, sesungguhnya memang kehidupan sudah dalam kondisi yang rawan sekali. Nah, ini disebabkan sekali lagi kesalahan sistem, kesalahan pelaku. Kalau pakai ukuran Al-Quran, kalau pakai pendekatan sami'na wa ata'na, ini kesalahan sistem dan kesalahan aktor, kesalahan pelaku. Sistemnya salah, dijalankan juga oleh orang yang salah gitu. Kesalahannya ganda jadi. Kalau sistem yang salah dijalankan oleh orang yang berusaha mencari kebenaran, truth seeking the truth seeking the trust, maka kita akan berusaha untuk mencari jalan yang benar karena ada orang yang ingin mencari jalan yang benar. Tapi karena sistemnya salah, orangnya salah, jadi kita kesalahannya ganda. Itu yang tersesat di jalan melingkar istilahnya. Iya, orang yang jadi masalah ya. Kalau macam orang sedang banding-banding nih Bang, ya ada banding-banding Pertamina rugi 199 triliun, Petronas untung 835 triliun. Ini kan gampang orang melihat ya. Rumput sebelah itu memang kadang lebih indah ya. Sementara Mandalika habis 2,5 triliun. Formula E hanya 150 miliar. Ini menyangkut masalah orang atau menyangkut apa ini Bang? Apa kemauan? Bagaimana ini paradok yang terjadi sekarang ini Bang Ihsanuddin Nursi? Saya teringat ketika saya mundur agak jauh sedikit ya. Paling tidak mundur ke era Soeharto gitu ya. Masa kejauhan ke era Soeharto. Di tahun 87, 88 ketika Soeharto mulai berteriak-teriak liberalisasi perekonomian,
kan 83 dia sudah diminta untuk tidak menjadi presiden, maka disahuti dengan deregulasi, debirokratisasi. Ya, 87 itu dia bikin Pakto sebagai jawaban juga pada tahun 86, diminta juga untuk jadi presiden pada tahun 88. Ya, pada saat itu Mahathir teriak-teriak gitu, jangan begitu kan? Iya, jadi artinya setiap kehendak Soeharto tidak menjadi presiden, Soeharto merespon situasi perekonomian, dijawab dengan situasi perekonomian yang mengikut pada model Barat gitu. Kalau kita mundur lagi lebih jauh lagi, kelihatan sekali pendiktian itu dimulai tahun 49, ketika kita mulai dari Soeharto aja. Panjang ini jadi. Nah, ketika berlanjut terus ke situasi kekinian gitu ya, itu kan kalau model Petronas asal muasalnya kan contohnya adalah kontrak karya generasi pertama. Kontrak karya generasi pertama itu muncul ketika mulai Soekarno nasionalisasi sejumlah perusahaan asing, lalu ada 2 perusahaan minyak Amerika yang tidak mau diswastanisasi, tapi dengan janji meningkatkan bagi hasil, muncullah kontrak karya generasi pertama, gitu. Yang kemudian dikukuhkan di era Soeharto dengan munculnya undang-undang pertambangan, undang-undang Pertamina dan seterusnya, gitu. Hasilnya memang kalau dilihat pada model bagi hasil, itu kelihatan kita membaik, tapi kan memang pada saatnya sama karena alam ini demikian luas, selalu terjadi isu bahwa cadangan makin menipis, investasi makin berkurang. Jadi ada 2 isu yang diikuti ketika dari mulai produksi 1,3 juta barel per hari menurun menjadi 1,1, menurun jadi tinggal 1 juta, menurun lagi menjadi 900, menurun jadi 800, sekarang sekitar 770 sampai dengan 800. Itu selalu isunya 2. Cadangan fosil menurun, cadangan minyak mentah menurun, sekaligus investasi menurun. Nah, yang menariknya itu tidak pernah dicari akar masalahnya. Sama seperti ketika saya ngebongkar misalnya, kenapa Bank Dunia memerintahkan mencabut subsidi gitu. Kenapa mesti muncul di era reformasi itu di bawah seorang menteri, mesti menggagas tentang undang-undang Pertamina yang ujungnya adalah menggagas undang-undang migas yang itu intervensinya jauh gitu. Jadi sejak reformasi hingga sekarang, di mana sebenarnya kita ngakui undang-undang migas kita salah, tapi tidak pernah direvisi, tidak pernah dibenahi hingga sekarang nih. Malah yang dimunculkan adalah undang-undang Cipta Kerja. Itu kelihatan tidak ada upaya kita untuk memperbaiki regulasi di bidang energi. Yang terjadi adalah sesungguhnya negara didorong hanya melulu sebagai regulator tanpa ada keinginan untuk mengelola, untuk mengoperasi sumber daya sendiri. Beda dengan Saudi Aramco, beda dengan yang namanya Petronas gitu. Sehingga akibatnya kita merugi. Padahal ketika kemarin harga minyak pun cuma $25 per barel, dengan keuntungan yang sampai ratusan triliun itu pun tidak pernah dipertanggungjawabkan. Itu makanya sejak saya di DPR gitu ya, sampai dengan sekarang, saya ngerti betul bahwa ini konstruksinya ekonomi politik, tidak melulu konstruksi ekonomi gitu. Konstruksinya ekonomi politik. Jadi harus dilihat dalam konstruksi ekonomi politik. Kalau konstruksi ekonomi sah-sah saja kerugian muncul karena harga minyak naik, karena kita sudah punya ketergantungan impor. Di tengah kebutuhan 1,4 juta barel per hari, kita mesti impor sekitar 800, 700 sampai dengan 800 ribu barel per hari gitu. Di mana harganya ditentukan dengan spot market, dengan integrated supply chain sebagai pengganti petrol gitu kan. Aneh-aneh itu semuanya kalau kita lihat isu gitu. Dan kita tidak pernah sungguh-sungguh, lagi-lagi ini salah sistem, salah pelaku. Tidak pernah sungguh-sungguh mengelola industri energi kita yang relasinya dengan moda transportasi. Padahal moda transportasi kita, seperti saya sebut juga ketika saya anggota Dewan dan sampai dengan hari ini, industri moda transportasi kita didikte habis-habisan gitu. Oleh Jepang misalnya, terbuka aja oleh Jepang, sehingga Jepang pernah mengundang saya, duta besar Jepang pernah mengundang saya untuk gimana mengatasi ini gitu. Dan mereka dengan mudah mengatakan tentang kesalahan-kesalahan Indonesia adalah hanya dengan waktu 5 menit setelah saya paparkan. Moda transportasi darat kita terdikte. Jadi melihat industri energi nggak bisa sendiri, dia harus dilihat dalam kerangka sistemik struktural,
dalam pendekatan ekonomi politik. Ketika energi kita terdikte, sesungguhnya sebuah negara pasti gonjang-ganjing, pasti itu. Itu pernyataan Henry Kissinger ketika hendak menguasai negara, kuasai energinya gitu. Kalau pakai Woodrow Wilson ketika hendak menguasai negara, kuasai cuacanya, rekayasa cuacanya. Nah itu kalau kita lihat Petronas dengan itu, akhirnya ujungnya dua, sistem dan pakunya juga salah sama. Maka merugilah dia gitu. Pada saat yang sama ketakutan kalau dinaikin Pertalite akan marah masyarakat seperti Jerman. Jerman dinaikin ketika para pengemudi mobil yang menaik mobil berhenti sampai ratusan ribu mobil menempati jalan tidak bergerak, hanya hitungan jam langsung diturunin lagi gitu. Itu yang terjadi di Jerman. Nah kalau dibandingin lagi lebih lanjut soal Mandalika sama Formula E, ya beda gengsi. Saya melihatnya soal dua hal. Pertama saya melihat soal persaingan teknologi. Yang kedua soal bagaimana keberpihakan pada global climate change. Ini yang saya lihat para saya harus mengatakan secara terbuka. Baik, ada perbedaan pemahaman beyond the racing gitu loh. Jadi di balik perlombaan di Mandalika dan perlombaan Formula E, perbedaan pemahaman atas peristiwa itu pada Joko Widodo sebagai presiden dan pada Anies Baswedan sebagai gubernur itu punya pemahaman yang berbeda gitu. Jadi jangan lihat racingnya tapi lihat beyondnya. Beyondnya itu dua, teknologi dan soal perubahan iklim gitu. Paham. Kalau di sana kan tetap energinya menjadi fosil di Mandalika. Kalau di Formula E kan sudah masuk dalam posisi keberpihakan pada green economic. Kalau di sana kan teknologinya masih teknologi biasa, masih teknologi dengan sedikit elektrifikasi pada sistem penginjection pembakaran. Kalau di Formula E kan totally menggunakan elektrik. Gitu. Ini juga ujungnya soal bagaimana kesiapan ini udah masuk ke electric vehicle. Jadi kampanye Anies sebenarnya kampanye electric vehicle itu dalam Formula E. Kampanye Anies adalah kampanye green economic gitu. Sementara pada Mandalika kampanye teknologi yang masih sudah mulai ditinggalkan dan pada saat sama tetap masih tidak tanpa mendukung pada global climate change gitu. Ya, banyak orang berpikir untuk mempunyai mobil elektrik. Tapi kenapa Bang, Jepang yang sedemikian canggihnya di bidang otomotif ini tidak mau transfer ke bidang elektrik seperti Tesla, Hyundai dan lain-lain. Dia hanya hybrid. Apa yang menyebabkan Jepang ini menunda atau apa yang dibalik apa ini? Apakah industrinya ini akan kolaps yang ada atau bagaimana Bang? Saya menjawab dengan senyum-senyum nih. Karena ini di sini ada balik lobby yang luar biasa nih kan begitu. Iya, saya menjawab dengan senyum-senyum. Pertama, kalau Jepang segera serta-merta masuk ke electric vehicle, Jepang belum total menguasai sumber daya baterai. Jepang belum menguasai sumber daya baterai yang basisnya adalah nikel. Gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai satu industri, mereka mulai berpikir dari hulu ke hilir. Itu jadi tidak, Jepang berani tetap bermain di fosil karena bagi mereka besi tua bisa diambil dari Indonesia, besi tua bisa diambil dari berbagai negara dan mereka bisa olah lagi dan kemudian menjadi satu besi baru dan akhirnya menjadi mobil baru gitu. Itu bisa dilihat itu kalau soal konstruksi metalnya, soal ferro industrialnya gitu ya. Itu kan ferro industrial. Tapi kalau pada konstruksi baterai itu lain, itu soal penguasaan sumber daya nikel. Satu. Yang berikutnya kalau itu terjadi maka sesungguhnya posisi Jepang akan menurun sebagai pesaing utama dari Jerman. Untuk industri otomotif. Kebayangkah bahwa Toyota itu sangat ketat bersaing dengan VW gitu misalnya. Kebayangkah bahwa Toyota dan Honda berhasil menyingkirkan Ford gitu. Berhasil menyingkirkan General Motor gitu. Di Amerika gitu ya. Kebayangkah Jepang sudah mulai kuat menyaingi mobil-mobil mewahnya BMW, Mercy atau Audi dengan memunculkan merek-merek tertentu. Saat yang sama muncul pesaing model dari Korea. Kalau kita lihat Saudi Arabia, kalau tadinya dominan
bus-bus itu dari Jerman dan dari Jepang gitu ya, itu sudah muncul bus-bus Banyak dari Korea. Betul. Itu pada tingkat fosil. Terbayangkah di tingkat fosil saja sudah sedemikian tajam. Kalau naik lagi lebih lanjut ke tingkat elektrik vehicle, maka ceritanya jadi beda. Nah, sebenarnya pertarungannya bukan cuma sekedar pada baterai atau sumber daya energinya, tapi pertarungan berikutnya pada soal digitalnya. Nah, di dunia sampai dengan sekarang, kesepakatan tentang digital itu belum ada. Jadi ketika ada kampanye tentang beralih ke TV digital, TV dari analog ke TV digital gitu ya. Sekarang ini yang, Iya, yang kampanye rame itu sebenarnya kita belum tuntas. Digital kita digital yang kayak gimana? Apa digitalnya Jerman, digitalnya Eropa, digitalnya Amerika, digitalnya Cina, digitalnya Jepang, yang pasti digitalnya Rusia, digital siapa? Karena masih punya standarisasi masing-masing. oligarki sedang Jadi rebutan untuk ini ya. binary numbersnya tuh, angka-angka binarinya itu beda-beda di situ yang harus dipahami lebih dalam gitu. Itu hal kedua gitu ya, yang karena begitu masuk ke dalam perbedaan binary, angka itu akan berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada studi lain bahwa sesungguhnya penggunaan electric vehicle itu melahirkan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi yang tinggi itu mempengaruhi frekuensi tubuh manusia. Itu yang belum muncul ke permukaan deh. Jadi listrik mengaruhi. Ada gerakan mobil elektrik itu melahirkan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi tertentu yang dari getaran motor terus ke getaran itu frekuensi yang muncul itu mempengaruhi frekuensi tubuh manusia, frekuensi jantung, frekuensi suara, frekuensi cahaya, frekuensi udara, itu terpengaruh di situ. Nah, studinya belum selesai, tapi paling tidak mereka sudah melihat ada kecenderungan negatif dari penggunaan electric vehicle. Makanya serta-merta orang tetap bertahan tentang penggunaan air sebagai sumber energi yang kemarin ditemukan di Indonesia, lalu kemudian lenyap gitu. Dan ini juga pernah terjadi di Jerman, tapi kemudian hilang. Ini juga pernah terjadi di Amerika. Tapi kan dimusnahkan ini mereka menggunakan air sebagai hydropower kan? Betul. Karena berarti merugikan mereka gitu. Makanya kalau kita lihat juga siapa penguasa industri air di Indonesia, itu seluruhnya orang-orang itu gitu. Orang-orang itu gitu, nggak jauh-jauh gitu. Yang ketiga yang kita lihat dari konstruksi itu. Yang keempat yang menarik ini lagi-lagi soal siapa yang paling siap menghadapi itu gitu. Yang paling siap kan dalam studi Bloomberg justru Cina. Justru Cina, dan kan orang tidak ingin ngambil juga electric vehicle yang terlampau mewah, tapi electric vehicle yang kelas menengah. Dan ternyata itu sudah segera dijawab oleh Cina. Bahkan sampai pada posisi stasiun pengisian baterainya, itu studinya Bloomberg mengatakan 1:8 seperti saya sebut. Mungkin sekarang sudah berkurang karena Amerika juga sudah siap. Itu dari segi struktur itu. Nah, berikutnya yang harus dilihat adalah tingkat bagaimana relasi dari hubungan pasar dengan hubungan produsen dan kesiapan masyarakat menerima itu gitu. Nah, ini juga penting kan, akseptansi teori penerimaan satu produk itu kan memerlukan kampanye besar-besaran, dan ini memerlukan pengetahuan tentang itu gitu. Jadi istilahnya knowledgeable customer, pelanggan yang berpengetahuan itu juga penting untuk tujuan bagaimana produk itu kemudian selalu terus-menerus bisa ditingkatkan kualitasnya berdasarkan respon dari customer, respon dari pelanggan. Nah, itu ukurannya menjadi seru gitu, menjadi lebih menarik. Kalau customernya bego, ya enak mereka mendikte gitu. Misalnya contoh contoh lagi-lagi bukan negeri orang lain, negeri Indonesia. Kita bisa melihat berbagai bentuk jenis mobil di Indonesia. Tapi kalau core mobil itu misalnya kita tentukan pada engine, saya senyum-senyum karena sesungguhnya nyaris satu produk ke produk lain teknologinya tidak banyak berbeda. Merek ini dengan merek itu dengan satu produsen itu, ya mesinnya sama. Bahkan pernah satu merek gagal diubah menjadi ke merek lain dengan bentuk lain. Serta-merta disambut oleh masyarakat Indonesia dengan gegap gempita gitu. Saya nggak mau nyebut karena saya tahu ininya gitu ya. Jadi kayak gitu pertarungannya. Nah, di situ Jepang berhati-hati untuk masuk. Dan Jepang tentu ingin bertahan sebagai produsen otomotif berbasis fosil dengan hybrid. Dia harus bertahan di situ gitu, pelan-pelan. Kalau nggak dia habis tersingkir. Dia tidak
Yang sedang terjadi di Jepang adalah bagaimana Honda dan Toyota sedang melakukan format hybrid dan electric vehicle. Bisa lihat nggak di Indonesia sudah beredar electric vehicle dari Korea? Bisa lihat ya? Iya. Agak. Itu ada taksi biru itu sudah pakai itu. Nggak ada suaranya, ngalir. Sampai aja tahu. Dan itu tidak, bayangkan Jepang nggak berani masuk ke situ, tapi Korea berani gitu. Iya. Luar biasa. Itu nunjukin satu persaingan yang demikian tajam di antara industri. Dan ini ujung-ujungnya soal keberpihakan negara terhadap industri yang bersangkutan. Di situlah maksud saya, konsep saya sejak 2002, relasi negara dengan industri, dengan pasarnya, dengan penduduknya menjadi satu keniscayaan yang disandarkan oleh kompetensi kepemimpinan. Saya ulang ya, yang disandarkan pada kompetensi kepemimpinan. Bukan kompetensi kepemimpinan yang didasarkan pada pentingnya menggunakan SMK gitu. Wah, keren. Kalau SMK jadi mobil hybrid itu yang keren, katanya janji sudah terpenuhi. 6.000 unit tapi tidak pernah jalan, tadi di jalan. Iya. Mungkin sedang mengudara gitu ya. Kayak saya nggak tahu juga. Mungkin. Mungkin sedang entah di mana itu. Lagi nyari baterainya. Begitu cara pandangnya gitu kalau yang saya lihat dari pertarungan tajam di industri otomotif gitu. Ya, memang ini luar biasa. Kita akan lihat ini, akankah Jakarta paling tidaklah kan sudah belanja. Saya juga nggak tahu ada pejabat yang sedang bikin pabrik bus listrik. Tahu-tahu gubernur mesen bus yang dibayar oleh tiketnya langsung dari Eropa. Ini juga akan terjadi persaingan bisnis urusan mobil elektrik ini. Tapi kita lewatin dulu urusan mobil elektrik ini, Bang. Ini saya ingin minta komentar, Bang. Marwah agama kita ini selalu diganggu. Kali ini oleh orang-orang India yang menghina Rasulullah SAW. Terkadang kita sebagai umat Islam lama-lama kok meluntur marwahnya ini. Alhamdulillah Menteri Luar Negeri tanggap langsung berikan sebuah protes Timur Tengah dan lain-lain. Apa yang menyebabkan mereka itu sedemikian benci? Mogol zaman dulu 300 tahun yang lalu sudah dibenci lagi sekarang. Kalau di kita kan Hindu banyak zaman dulu tidak dibenci malah dibanggakan gitu. Terbulak-balik kita nih kan di sana. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat fenomena ini, Bang? Fenomena yang muncul dari, kan ada satu hal gitu ya. Kalau istilah saya begini. Satu model pemikiran, thinking model atau system thinking, kalau pakai bahasa akademiknya, sistem berpikir atau model berpikir, itu kan akan terbukti pada kenyataan di masyarakat. Nah, begitu sampai pada kalimat terbukti di masyarakat, muncul mana pembuktian di masyarakat yang ternyata tangguh. Saya berkali-kali menyatakan, Barat setelah menjatuhkan Turki Utsmaniyah Abbasiyah itu, ternyata selama satu abad ini mereka gagal menemukan harkat martabat manusia. Mereka gagal sesungguhnya mengangkat nilai-nilai kemanusiaan yang mereka gembar-gemborkan dengan basis asas asasi manusia, dengan basis demokrasi liberal gitu. Dan itu mereka sendiri ngakuin. Jadi lebih dari buku-buku strategis yang saya punya itu mereka ngakuin gitu. Dimulai dari pendapatnya Joseph Schumpeter sampai dengan terakhir Michael Hudson gitu ya. Kalau kita lihat dari studi kajian ekonomi politik itu. Lalu kalau kita lihat itu dari Barat. Kalau dari segi ajaran lain yang sama-sama buat saya ada juga yang materialisme juga kan. Ketika kita ngambil studi lain kan itu agama bumi. Kalau kita lihat misalnya angga Hindu Buddha gitu ya, itu agama bumi, bagian dari agama bumi. Agama bumi kan materialisme gitu kalau dilihatnya. Jadi kan kalau agama samawi, agama langit itu 3, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam gitu. Nah, itu pun akhirnya mereka tiga-tiganya menyodorkan bukti dan terbukti pembuktian yang paling tangguh jelas ada Islam karena sudah tanpa perlawanan Islam berkampanye gitu. Kalau pakai bahasa politiknya, tanpa perlawanan Islam berkampanye. Sehingga kegiatan keagamaan Islam di Eropa, di Amerika, di Kanada, dan di Australia itu terus berjalan dan itu mereka terkejut sendiri kok. Mereka dimusuhi dan mereka bertahan tanpa perlawanan, tapi mereka survive gitu. Itu yang membuat jadi ada pertanyaan mendalam. Nah itu begitu juga terjadi
Di India kan sesungguhnya perpecahan ini sudah terjadi berkali-kali dari India, Pakistan, India, terus kemudian terjadi Bangladesh, terjadi Sri Lanka. Itu kan tadinya satu kesatuan utuh. Kan kalau kita lihat postur mereka kan sama tuh 4 negara itu ya. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu sama. Gitu. Sri Lanka dalam pengaruh Inggris, Pakistan dalam pengaruh Inggris, gitu. Begitu juga yang namanya tetap dalam pengaruh Inggris, dan juga mereka kaget ketika Afgan dipaksa kayak gitu selama 20 tahun dan mereka survive. Pada saat yang sama, sesungguhnya dengan model kasta yang mereka punya di India, itu melahirkan satu masyarakat yang sesungguhnya tidak pernah merasa punya rasa aman dan nyaman. Dan karenanya mereka melakukan hijrah besar-besaran keluar dan mereka sukses di luar gitu. Sistem kasta ini sesungguhnya menyekat mereka dan itu tidak menyenangkan. Format baku pada sistem kasta. Di Islam tidak ada sistem kasta itu, dan itu mereka melihat. Nah, ini mengganggu. Jadi tanpa kampanye apa-apa saja, sistem Islam yang tanpa kasta itu telah mengganggu sistem kasta yang mereka eksistensikan, yang mereka kukuhkan ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, gangguan ini kalau pakai Al-Quran udah jelas jawabannya. Tidak akan pernah berhenti, akan terus berjalan. Bahkan di tengah yang namanya mereka sadar Islam berhasil di Islamofobiakan, maka sesungguhnya strateginya adalah strategi agar orang Islam sendiri merasa malu memegang keyakinannya, merasa tidak percaya diri dengan keyakinannya. Itulah Islamofobia. Jadi ketika ada sekelompok masyarakat di Indonesia yang sedang senang karena Islamofobia sudah mulai dicabut di barat sana, saya senyum-senyum sekali lagi. Karena mereka berarti tidak paham tentang, atau tepatnya belum paham tentang akar masalah yang sesungguhnya dari istilah Build Back Better World misalnya. Mereka nggak sadar dengan istilah itu gitu. Di India itu situasi itu, makanya kan India juga diprotes oleh banyak kalangan. Karena sesungguhnya sedang, ini kan post-truth gitu ya. Mereka sedang memanipulasi satu situasi agar kelihatan tetap terjadi harmonisasi antar berbagai kekuatan agama, kekuatan ras. Gitu. Di tengah yang namanya penembakan sipil, kalau kita lihat itu seperti saya sebut kemarin, ada korban sudah naik lagi menjadi 223. Tambah lagi. Sampai dengan awal Juni, itu 23 orang. Hanya dalam rangka 5 bulan lebih gitu sampai kayak gitu. Itu sudah merisaukan. Sementara di India sendiri juga bisa kita lihat bagaimana mereka belum berhasil seperti Cina mengangkat kemiskinan. Mereka belum berhasil mengangkat model Cina yang demikian rupa. Karena dengan Mahdi yang sesungguhnya dalam tanda petik juga tidak terlampaui menyukai Islam gitu melihatnya. Nah, Islamofobia ini adalah bagian dari Al-Baqarah 120 gitu. Jadi itu kita ngeliat eksternal. Nah, sekarang kita ngeliat internal. Sesungguhnya juga mereka kaum eksternal kaget karena ternyata dengan model internal yang tidak terlampau kukuh, Islam bisa bertahan. Saya bilang tidak terlampau kukuh karena hampir kebanyakan umat Islam di dunia lewat OKI lewat yang namanya berbagai organisasi dan sampai pada tingkat komunitas, bahkan sampai pada tingkat level keluarga. Sesungguhnya kurikulum pendidikan anaknya, kurikulum pendidikan formal dan informalnya, itu tidak sepenuhnya berbasis Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terbayangkah kita kalau misalnya kurikulum yang dilakukan oleh keluarga, oleh pendidikan formal, oleh negara, itu basisnya adalah kurikulum berbasis Islam, berbasis Al-Quran dan hadis. Waduh, nggak akan kayak gini umat Islam. Dia akan lebih mampu berjaya, bertahan gitu. Walaupun secara teknologi mungkin sulit untuk menyusul gitu ya. Tapi dari segi ekonomi, dari segi lain nggak ada masalah. Karena ukurannya bukan soal banyaknya keuangan yang dipegang, tapi banyaknya pemahaman tentang relasi antara sumber daya, produksi, dan distribusi yang tidak diukur dengan uang persepsi gitu, uang angka gitu. Wah, itu ngomongnya gampang ya, tapi penjelasannya agak susah. Iya. Dan di India sesungguhnya kalau kita lihat kayak gitu, walaupun mereka beberapa bangsanya sukses menjadi pemimpin sejumlah perusahaan IT, balik ke negerinya tetap agak susah gitu. Nah, perbedaan mendasarnya lagi kalau di India dengan model kasta itu justru akhirnya konglomerasinya adalah konglomerasi orang India. Nah, itu muncul. Kebayang nggak kita kalau misalnya bagaimana mereka begitu menghargai
sapi gitu ya, atau menghargai sungai gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga bisa melihat bagaimana tingkat kebersihannya gitu. Nah, itu kampanye tersendiri gitu. Dan itu suka tidak suka menjadi satu dikotomi yang sangat tajam, satu distinguishing, satu pembedaan yang sangat tajam gitu dari format-format seperti itu. Walaupun mereka tetap bisa berteriak tentang kejujuran, mereka tetap bisa. Tapi kan kejujuran tidak cukup kalau ternyata kejujuran itu basisnya materialisme. Di situ muncul greedy gitu. Di situ muncul soal keserakahan. Jujur dalam keserakahan itu juga greedy is good gitu. Misalnya ngeliatnya begitu. Nah, dari mulai di dimensi sosial sampai dimensi nilai, di situ memang akhirnya bisa dipahami bagaimanapun Islam akan tetap menjadi musuh bagi mereka yang menjunjung tinggi materialisme gitu. Menjunjung tinggi kebendaan, menjunjung tinggi kekayaan, kekuasaan, yang sesuatu berbau keduniaan gitu. Istilah sederhananya begitu gitu ngelihat. Luar biasa ya, virus Islamophobia ternyata walaupun sudah jadi putusan PBB, nampaknya lain lubuk lain belalang, itu belalang yang gigit terus di sana. Bang, lain lagi virus yang diancar-ancar ke depan. Ini zaman perang luar biasa sekarang ini. Nah, ini ada kesepakatan ini. Bagaimana persepsi Bang Ihsanuddin Nursi ketika Indonesia juga terlibat memastikan laboratorium dunia membuka data patogen demi cegah pandemi berikutnya. Apakah bisa? Dan kita tahu di sini pernah ada isu juga mengatakan ada, tapi kan tidak dipublikasi sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kemarin 11 di Ukraina, juga di berbagai tempat di dunia laboratorium macam gini banyak itu. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat masa depan urusan virus-virus ini yang rekayasa kah atau naturalilah? Bagaimana Bang? Saya ngambil dulu pernyataan Bill Gates ya. Kalau pernyataan Bill Gates kan ke depan akan lebih berat dari COVID-19. Benar. Sudah dikatakan. Sudah dibilang. Itu artinya perang berbasis biologi dan kimia akan berlanjut dan lebih berat. Apalagi FDA baru saja mengizinkan Pfizer untuk memvaksin mereka yang usia 5 tahun. Jadi Great Reset yang belum tercapai sepenuhnya, itu akan mereka lanjutkan dengan strategi-strategi baru gitu, kalau ngelihatnya. Maka ke depan peperangan biologinya, peperangan berbasis virus itu akan lebih kencang, dan kalau basisnya virus berarti berhubungan dengan industri laboratorium biologi. Itu. Dan itu ya nggak bisa dihindari. Nah, persoalan pokoknya adalah bagaimana umat Islam menghadapi itu gitu. Saya kan pernah dalam bahasa yang sederhana, intensitas buka meningkat, perang biologi naik, perang ekonomi naik, perang militer naik gitu ya, perang dagang naik, perang keuangan naik, financial war naik. Jadi semua ini intensitasnya makin berada dalam posisi konflik gitu. Itu akan terus meningkat gitu. Yang saya bilang perang Ukraina NATO versus Rusia akan berkepanjangan gitu. Dan ternyata berdampak pada macam-macam, seperti misalnya katakan bagaimana Finlandia soal krisis kepangannya, lalu begitu juga Swedia yang berdampingan dengan Ukraina gitu ya, terus berlanjut kayak gitu. Nah, kalau kita ambil dalam konstruksi itu seluruhnya meningkat, ini yang sesungguhnya menggambarkan bahwa kita harus punya jawaban, bahkan kita harus mengantisipasi. Saya berpendapat begini, kalau Allah menyatakan ahsani takwim dalam At-Tin gitu ya, maka dia bukan sekedar ahsani takwimnya itu dalam konstruksi tempat, tapi ciptaannya itu gitu. Itu berarti ciptaannya sempurna untuk menghadapi tantangan alam yang ada gitu, baik yang
natural maupun yang bersifat sintetis buatan. Sintetis buatan itu misalnya virus gitu. Jadi tidak mungkin ciptaan Allah kalah dengan ciptaan manusia. Tidak mungkin. Logikanya jadi kalau kita ambil ahsani taqwim bahwa dia menciptakan demikian sempurna, berarti dia sempurna dalam 3 hal. Dia sempurna dalam badan, dalam tubuh, dalam jasad. Dia sempurna dalam pikiran, dia sempurna dalam semangat gitu. 3 yang harus kita pahami gitu ya. Tubuh yang sempurna itu berarti akan dihadang oleh yang namanya kelaparan, kehausan, sementara semangat akan dihadapi dengan ketakutan gitu. Pikiran akan dihadapi dengan posisi perangan gitu, dengan situasi paceklik macam-macam kayak gitu. Salah satu. Jadi kalau pakai ayat kan gitu ya, kamu akan diuji dengan kehausan, kelaparan, kekeringan gitu. Lalu kemudian ketakutan, ujinya gitu. Nah itu bisa diterjemahkan sesungguhnya bahwa yang disebut dengan kelaparan, kehausan, ini menunjukkan bahwa tubuh manusia sesungguhnya sudah Allah siapkan antibodinya. Sementara pikiran Allah juga ada siapkan. Jadi semangat dan pikiran juga Allah sudah siapkan Al-Quran. Sementara pada body itu setelah itu juga disiapkan dengan makanan halalan thayyiban. Tapi ini kan melahirkan apa yang disebut dengan kekuatan tubuh manusia yang basisnya pada jutaan, triliunan, miliaran triliunan sel dalam tubuhnya. Nah kalau sel-selnya itu kokoh, kuat gitu ya, dan tunduk patuh pada alastu rabbikum qalu bala syahidna, maka dia punya imunitas jadinya. Dalam bahasa yang lain saya ingin mengatakan umat Islam mestinya tidak harus masuk ke dalam perkayasaan ketakutan yang saya sebut sebagai fear industrial, tapi juga disebut sebagai fear engineering. Lewat IT, lewat handphone, lewat pemberitaan gitu. Wah ini begini, ini begini. Timbul ketakutan. Ketakutan itu menurunkan kekebalan. Kekebalan itu akan memudahkan penyakit masuk, kalah tubuh gitu. Jadi struktur manusia yang ada dalam tubuhnya itu punya kekebalan yang amat sangat luar biasa gitu. Kebayang nggak kalau kurma itu mampu memberikan daya tubuh pada mereka yang kepanasan kayak gitu. Atau kebayang nggak atin yang kayak gitu bisa memberikan luar biasa pada mereka yang ada di Jazirah Arab kayak gitu. Itu kan artinya Allah memberikan ketahanan yang luar biasa, dan itu kan Allah adil. Dia bukan hanya ada di Jazirah Arab, dia ke seluruh dunia dengan derivatifnya masing-masing pada makanan itu, pada tumbuh-tumbuhan itu gitu. Jadi kata kuncinya adalah imunitas pada semangat, pada nilai-nilai, imunitas pada pikiran, imunitas pada tubuh. Kalau pakai struktur iman berarti imunitas pada kolbu, imunitas pada pikiran, imunitas pada tindakan. Nah kalau 3 hal tadi imunitasnya rendah, serangan yang makin meningkat yang disebutkan oleh Bill Gates itu berhasil dan sakit dan jatuh dan terkena depopulasi. Itu kalaupun nggak terjadi lagi itu ketika mereka memasukkan menginjeksikan, kalau saya tidak menggunakan bahasa saya ya, saya menggunakan bahasa mereka yang di barat sana lewat kanal-kanal yang mereka menginjeksikan vaksin itu sama dengan menginjeksikan penyakit, mereka bilang. Nah, ketika penyakit diinjeksikan ke dalam tubuh manusia, maka sesungguhnya manusia sudah menerima posisi dirinya untuk diubah struktur DNA-nya. Itu mereka sendiri sebut kayak gitu. Dan ketika struktur DNA-nya diubah, maka respon inti sel yang tunduk pada alastu rabbikum qalu bala syahidna sudah mulai terkacaukan frekuensinya. Terjadi kacau frekuensi gerakan jantung, terjadi kacau. Semuanya diubah sudah. Inti selnya berubah, frekuensi berubah, terjadi perubahan semangat, terjadi perubahan pikiran, terjadi perubahan tubuh. Gitu melihatnya. Situasi puncaknya itu kayak gitu kalau sederhanakan kayak gitu. Ini dalam konstruksi berpikir saya ketika saya mengambil pemahaman dari perdebatan pemikiran mereka yang sangat tajam gitu ya. Bagaimana perubahan yang itu muncul dan mereka akan terus. Ini kan juga bagian dari walantaru anka Yahuda nasara ala tabiun kan. Sama seperti itu, mereka akan melakukan itu. Artinya ada perlawanan. Mereka ada perlawanan terhadap keputusan Allah gitu, keputusan Tuhan, dan mereka melakukan perlawanan dengan model itu gitu. Lalu diambilnya begitu, karena mereka serang bukan lagi pada body, pada tubuh, tapi juga pada pikiran dan pada kolbu,
pada semangatnya, gitu, pada pikiran-pikirannya. Itu pada struktur itu, gitu. Jadi dimakanlah imunitasnya, terkenalah enzimnya, gitu kan, terkenalah endorfinnya, gitu. Kalau sudah kayak gitu ya sudah, habis, kalah. Nah, Bong, itu yang diproduksi oleh manusia kok. Bagaimana kita punya imunitas kan? Kalau kita punya keputusan bahwa enzim kita bagus, gitu ya, endorfin kita bagus, gitu, dia kan akan menumbuhkan imunitas yang baik. Makanan kita bagus, gitu ya, itu akan menimbulkan imunitas. Tapi imunitas itu muncul dari jiwa yang betul-betul ini di sini hebatnya ayat 4. Kalau memang imannya benar, tidak mensyarikatkan sama sekali. Jadi ketika saya terus terang saja menyatakan, kalau saya baca dari apa yang disampaikan oleh mereka yang sekarang berada di panggung kekuasaan di barat sana, di tengah mereka sadar Cina makin terus merangsek bersama Rusia, gitu ya. Mereka juga intens melakukan perlawanan, bukan jangan enggak. Jadi jangan dibilang mereka begitu intens melakukan serangan balik, dan serangan balik itu bukan hanya terhadap musuh mereka, yang dalam bahasa mereka sendiri sebagai competitive coexistence, gitu. Jadi satu persaingan yang satu sama lain yang terus akan berjalan, dan itu mereka juga masuk kemana-mana. Itu salah satu contohnya. Setelah US ASEAN Summit 12-13 Mei berjalan, didahului dengan pernyataan Lee Hsien Loong ketemu dengan 3 petinggi termasuk ketemu dengan Biden, lalu diikuti lagi dengan kemarin Biden ketemu dengan Jason Ardern, Perdana Menteri New Zealand, maka kelihatan pertarungannya keras, gitu. Jadi dalam realisme, dalam kenyataan, kita melihat ada pertarungan yang keras, tapi dalam industri kesehatan juga terjadi, dalam pemikiran juga terjadi. Jadi itu yang saya sebut sebagai accumulative power, gitu. Accumulative power, tidak accumulative war. Satu kekuatan yang terakumulasi untuk menjadi sebuah perang yang terakumulasi. Dan lagi-lagi sesungguhnya bagi Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, ini sudah ada jawaban. Sepanjang kita berpengetahuan melihatnya. Tadi yang saya bilang, kata kuncinya adalah soal bagaimana menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, imunitas pikiran, dan imunitas kalbu. Imunitas kalbu, hati-hati pegang HP. Imunitas pikiran, hati-hati pegang HP. Imunitas kalbu, hati-hati dengan makanan, hati-hati dengan lingkungan sekitar, gitu. Contoh terakhir misalnya soal bagaimana ayam dipotong dengan sembarangan, sehingga akhirnya contoh terakhir kayak gitu ya. Bagaimana ayam dipotong, bagaimana kambing atau bagaimana daging sapi dipotong, gitu ya, sapi. Itu semua kan mempengaruhi. Maka jangan makan binatang yang tidak dipotong dengan atas nama aku, kan gitu. Itu kan ada persoalan tersendiri di balik begitu, gitu. Jangan makan makanan yang kayak gitu. Begitu juga soal sayuran, gitu. Sama. Nah, lagi-lagi halalan thayyiban itu maknanya dalam, gitu. Ustadz Hussein misalnya pernah menjelaskan satu makanan yang halal tapi tidak thayyib, gitu. Ada satu makanan yang thayyib tapi tidak halal, kan ada juga, gitu, dibalik-balik. Nah, Al-Quran menghendakinya itu dengan rezeki yang berkah, gitu. Nah, kalau kita sudah rezekinya nggak berkah, penuh dengan riba, kira-kira makanan kita jadi halal haram apa enggak? Masya Allah, 45 menit sudah kita berbincang. Aduh, subhanallah. Kalau melihat tantangan kayak gitu. Jadi kita kembali ke Al-Quran, kurikulumnya Al-Quran. Apalagi sekarang kan ada merdeka kurikulumnya, ABC, lembaga pendidikan harus diperhatikan. Itu materialisme. Itu. Merdeka kurikulum itu materialisme. Bahkan di balik kurikulum itu seakan-akan silakan masing-masing bikin kurikulum sendiri. Negara hanya akan mengatur pokok-pokoknya, selebihnya Anda. Itu liberalisme materialisme itu kurikulum itu. Kita serius, saya ngomong serius nih. Betul. Pemerintah yang benar-benar mengarahkan bangsanya ini yang peduli, ya, luar biasa. Ya, penutup Bang, waktu pula yang akan memisahkan kita. Silakan Bang. Saya sedang merevisi tulisan saya, gitu ya. Saya subhanallah, masya Allah, gitu ya, semua tulisan yang saya munculkan ternyata jadi kenyataan, gitu ya. Tapi saya harus melihat lagi seperti yang saya bilang tentang 2035, 2040. Di mana intensitas buka itu akan sampai pada puncaknya, lalu akan muncul Mahdi, dan Mahdi akan demikian berbahaya, lalu muncul yang namanya
Isa gitu. Itu tentu akan terjadi dalam hitungan 3-4 generasi ke depan kalau pakai itu gitu ya, pakai perkiraan yang saya pelajari. Tapi dalam situasi kekinian, kalau kita tarik situasi panjang 3-4 generasi ke depan gitu ya, masih begitu, maka dalam situasi kekinian, suka tidak suka, manusia yang hidup sekarang, umat Islam yang hidup sekarang itu harus makin memperkokoh keimanannya, harus makin memperkokoh ketakwaannya, harus makin memperkokoh kekuatan berpikirnya, kekuatan kekalbuannya dan kelurusan tindakannya. Tanpa itu kita akan mudah sekali masuk dalam ketersesatan yang mereka bangun. Akan masuk dalam situasi yang sangat manipulatif, yang istilahnya salah menjadi kelihatan benar, benar menjadi salah. Kita akan masuk dalam suasana kayak gitu. Ini kita mesti cegah supaya kita tidak menjadi bagian masyarakat yang mutawafifin, bagian dari masyarakat yang mukadzibin, dari bagian masyarakat yang fasikin gitu. Kita nggak boleh menjadi bagian dari masyarakat itu. Untuk tidak seperti itu yang ada jalan lain memang gitu. Mari kita yuslih lakum a'malakum gitu. Mudah-mudahan itu bisa kita jalankan. Salah menjadi tanggung jawab saya dan memohon ampunan dari Allah dan serta dari pemirsa serta pendengar radio Rasul. Dan kalau benar sesungguhnya karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.